Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aryadila, nomor absen 30, kelas 10-6 dari SMA Negeri 1 Jatiserono. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi. Pertama, objek sosiologi adalah semua yang berhubungan dengan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Sudah kita ketahui bersama bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku sosial manusia dalam menjalin hubungan dari sebuah interaksi antar kelompok atau masyarakat. Kemudian, ciri dan hakikat sosiologi. Sebagai ilmu sosial yang objeknya masyarakat, sosiologi mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut. Empiris, artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Kemudian, ciri-ciri sosiologi teoritis, artinya suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan. Abstraksi tersebut merupakan kesimpulan logis yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Kemudian ciri sosiologi yang ketiga adalah sebagai kumulatif. Artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori yang lama. Kemudian ciri sosiologi yang keempat adalah non-netis. Artinya pembahasan suatu masalah tidak mempersoalkan baik atau buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Adapun hakikat dari sosiologi adalah sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu alam atau kerohanian. Sosiologi bersifat kategoris, bukan non-normatif. Artinya, sosiologi membatasi pada peristiwa yang terjadi, bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi tidak menetapkan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama. Kemudian, sosiologi merupakan ilmu murni, bukan terapan. Adapun yang dimaksud Pursince adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, serta hanya untuk mempertinggi mutu. Artinya, sosiologi bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat. Kemudian, sosiologi adalah ilmu yang abstrak, bukan konkret. Artinya, yang diperhatikan sosiologi adalah bentuk dan pola-pola peristiwa dalam masyarakat. Kemudian, sosiologi bertujuan mendapatkan pola-pola umum. Sosiologo meneliti dan mencari dasar yang menjadi prinsip atau hukum-hukum dan dari interaksi antar manusia. Kemudian, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris, rasional dilihat dari metode yang digunakan. Kemudian, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan khusus. Artinya, sosiologi mempelajari gejala umum dan selalu ada pada setiap interaksi antar manusia. Kemudian adalah manfaat atau fungsi sosiologi. Ada beberapa fungsi sosiologi, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, sebagai penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Contohnya, cara untuk mencegah kenakalan remaja dan mengatasi permasalahan pengangguran. Kedua, sebagai pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang dipergunakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Pada saat perencanaan, hal yang terus diperhatikan adalah kebutuhan sosial. Pada saat pelaksanaan, hal yang harus dilihat adalah kekuatan sosial masyarakat serta proses perubahan sosial. Dan fungsi sosiologi yang ketiga adalah sebagai perencana sosial. Sosiologi berfungsi untuk mempersiapkan masa depan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi munculnya berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat. Perencanaan ini bersifat antisipatif. Kemudian fungsi sosiologi yang keempat adalah sebagai pemecahan masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena dapat mengganggu bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Contohnya, masalah kenakalan remaja. Metode dalam penyelesaian masalah sosial ini adalah metode preventif, yakni metode untuk mengatasi masalah sosial sebelum terjadinya penyimpangan sosial. Bentuk-bentuk peran sosiolog tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Seperti ilmuwan lainnya, para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Kemudian nomor 2, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya, kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Ketiga, sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat, serta memberi saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral maupun penghubung antar kelompok dalam organisasi. Sosiologi bekerja sebagai ilmuwan terapan yang harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dibahas karena keduanya merupakan nilai ideal. Kemudian yang terakhir, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Mengajar merupakan salah satu kegiatan yang dapat digeluti oleh seorang sosiolog. Sebagai seorang pendidik, sosiolog berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiolog sebagai ilmu di berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.